Halo, halo. Ini dengan Kak siapa ya? Boleh open cam dulu Kak? Ini karena kelas pertama. Kita kenal. Halo, Ya, Kak Ade ya. iya, Ade boleh open camnya dulu. ya, Oke, bentar ya. Tunggu temannya satu lagi. ya. Bentar ya, teman yang di sana. Oke, kita langsung mau. Sebentar. Bentar ya, 5 menit lagi ya Kak ya. Oke, Kak. Temannya. Tapi kalau kuliah luar nggak boleh makan. Halo, Kak Kori. Boleh di open camnya dulu. Oke, Kak Ade. Oke, Kak. Boleh ya open camnya dulu. Kita mau kenalan nih. Sama-sama karena kelas pertama ya. Oke. Oke ya. Oh, enggak Aku mau. langsung mulai aja kali ya. Tinggal 4 menit lagi sih. Oke, jadi ini adalah slide pertama kita ya. Terima kasih ya, selamat siang sebelumnya. Terima kasih udah joining. Ya, Ini adalah slide yang sudah aku persiapkan ya untuk kalian. Jadi, eh, good afternoon ya for all of you. My name is Anggita Novria and you can call me Miss Gita. I'm your English tutor for this month. I'm exciting to looking forward and really looking forward to getting to teach each and every one of you. And I've been teaching online for up to 8 months for 114 students up to 8 months from now. And I'm so happy to teach all of you here in Kak Krista English course. And uh, my and do you want to introduce yourself, Kak Ade? oke. Yes. Did you hear me? Yes, I can hear you. Okay, thank you. Thank you very much for everyone. My name is Adi Ovianti Irlan. Yes, my full name. And all of my friends
tell apa Yes, my nickname. Hello. yes, Yeah. yes. You can All of continue. my friends, all of my friends call me Ade. And then no, I'm staying in South Sulawesi. Yeah, I have two girls. Yes, and they are so cute. And then I'm my purpose study in English because I want to improve my English. Thank you. Okay. Have you took a similar online course like this previously? Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Inggris online atau offline? Yeah, just online. I took a course English before I took English before online for the same categories for fluency my speaking. How to master your English? Yes. Okay. May I know from where did you took the course? Do you know the Jago Bahasa? Okay, jagobahasa.com. Yes, jagobahasa.com. I just took two weeks 2 weeks. English. Yes, just 2 weeks. Is it But private course? Yes, just private course. Yes. Yes. And how's the progress? How's the progress? Yes, I think it's good, but the price is higher than this course. Oh, how do you Yeah. how do you pay that course? 1,200,000. 1,200,000 for 2 weeks? 2 weeks. 1,200,000. Yes. Wow. Is it one-on-one class? Privat one by one. Ya, jadi satu orang satu guru gitu? Yeah. Satu tutor? Yes. Okay. Yes. One tutor, one student. And how's the progress after that? Do you see your improve English? Did you see your progress in English? I think improve, but my English is not, how to say, is not good because I'm not practice every day. Yeah. How much do you practice English? Berapa kali sehari jadwalnya waktu itu? Every day. Oh, every day. Yes, every day. 2 weeks. The topic random the topic, but when I choose the topic, we must in, how to say, menjelaskan. We must explain this. Yeah, explain the topic. Yes. Oh, it's more like presentation. No, yeah, just to, how to say, jadi so 3 kali pertemuan, 3 times we meet the tutor. We must explain the, how to say, the topic. Jadi before we must the topic, see the tutor give me the topic before. Yes. After that we must explain. Oh, okay. So is it the native tutor or Indonesian local tutors? Yes, it's Indonesian. Oh, Indonesian. Native tutor, yes. Okay. So what do you expect from joining class in here? Because I like the how Mbak Kristi. Krista? Because Krista, I like Mbak Krista because Mbak Krista every day posting to iklan in Facebook, Instagram, and then communication with husband. Yeah, communication with husband, and also Mbak Kristan to how to support masyarakat, memberikan pengetahuan, to give knowledge for the everyone. Education. Yes. Yeah. I like. Yeah. Oh, do you like that? Yes. Okay. And sebentar nih ya, Kak Kori, can you hear me?
Kalau Kak Koring masih nggak bisa dengar, aku rasa itu kesalahannya ada di device Kak Kori ya, karena Kak Ade bisa dengar suara aku dengan baik ya. Oke. Maybe you first leave the Zoom and after that you join. Ya, dia udah keluar berkali-kali nih Kak soalnya Kak Kori ya. Maybe you have to put your iPod ya, wireless maybe. Ya. Oke, Kak Ade nih harapannya kira-kira kita akan pelajari apa nih ya untuk di kelas ini? Saya cuma Mm-mm. mau kadang itu sometimes I'm forgot the kosakata. Vocabulary? Yeah, vocabulary we will to say someone with other people. Mm-mm. Apa lagi ya? Tenses? How to say. Oh, yeah, Yeah. vocabulary. And what about Just tenses? What about tenses? about Grammar. tenses ya sama minim, but no, sekarang itu my position study with Study. study with the tech PhD in Indonesia. Mm. From Hasanuddin University, and then now I'm writing the journal. Oh, that's good. Sometimes, sometimes I am a conversation with how to say international conference. Yeah, Uh-huh. I'm follow the international conference with my publication. Nah, kadang itu grogi, tidak tahu apa gitu kan. Sometimes I explain my presentation, I'm not confident, and then saya lupa, I'm forgot. Ya, Mm. apa penjelasannya gitu loh. Iya, iya, Itu iya, tuh, iya. itu dulu. Jadi saya mesti banyak latihan. Yeah, you have to More than practice a practice. lot ya. Ya, a lot of Okay. practice, yes. Ya, so jadi if you want to master your English, if kamu mau belajar conversation lebih dalam lagi, memperdalam bahasa Inggris kamu in conversation ya, especially you need to learn about tenses and grammar. Jadi dalam bahasa Inggris tuh ada 16 tenses ya, dan 16 grammar. Ya, tenses ya kita sebutnya 16 tenses. Ya, bentar ini. Aku mute dulu aja kali ini sih ya. Kak Kor di mute dulu suaranya karena itu agak mengganggu ya kelas kita. Oke, nanti kalau mau bicara silakan boleh di unmute kembali ya. Oke, jadi begini Kak. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada terdiri dari 16 tenses ya Kak ya. Iya. 16 tenses itu kalau misal tidak digunakan semua ya dalam daily conversation. Yang dipergunakan itu hanya 5 aja dari 16 tenses. Ya, jadi artinya ada 11 tenses yang digunakan itu hanya 1% aja Kak ya dalam persentasenya ya. Kalau digunakan dalam daily activities itu tidak ya. Nah, yang 5%-nya itu ya yang 5 tensesnya itu adalah simple present tense, simple past tense, simple future tense, present perfect, dan present continuous. Ya, jadi yang paling sering digunakan adalah simple present tense ya. Jadi Simple kalau present misalnya tense. ya simple present tense karena itu digunakan untuk habitual dan digunakan untuk masa yang sekarang ini. Yang Jadi sekarang. kalau present itu artinya yang sekarang ini. Kalau past tense itu yang sudah berlalu. Jadi kalau kita Terlalu. makan 1 detik aja kita sudah selesai makan, itu sama saja masuknya ke past tense ya. Kan artinya aku udah makan 1 detik yang lalu. Ya, 1 detik yang Ya. lalu udah pakai bentuk kata kerjanya kedua ya. Gitu. Verb to ya. Ya. Jadi kalau misalnya mau belajar tentang simple past tense, itu belajar banyak vocabulary, akan banyak belajar vocabulary. Karena nanti akan belajar verb 1, ada verb 2 juga, ada verb 3 ya. Nah, yang verb 3 itu biasanya digunakan untuk passive voice. Nah, kalau kamu mau masuk ke passive voice, materi passive voice, itu kita harus sudah paham dulu nih dengan semua tenses ya yang kita pelajari. Karena dalam passive voice itu rumusnya beda-beda lagi ya. Setiap tenses itu mereka punya rumusnya sendiri-sendiri, masing-masing. Nah, jadi makanya kenapa kita harus tahu dulu 5 tenses ini di awal, baru kita bisa masuk ke
materi-materi selanjutnya. Iya. Ya, Oke. jadi biasanya ya ada time expression-nya ya. Kalau misalnya nggak mau menghafal rumus bisa, tapi kita udah tahu dulu nih, harus tahu dulu ya. Time expression yang digunakan untuk dalam simple present tense itu apa? Biasanya sekarang ya, setiap hari, misalnya setiap hari Minggu, every ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu artinya adalah every Saturday, every Sunday, every itu ya. Sekarang seperti itu. Jadi kalau past tense misalnya lalu, ago atau last, terakhir. Ya itu. Kemudian simple future tense. Simple future tense expression-nya apa? Ya, yang akan datang, besok, next, in the future. Kan karena masih belum terjadi. Seperti itu sih Kak ya. Jadi nanti Oke, kita Kak. akan mempelajari juga tentang tenses, tapi sebelum kita masuk nanti ke tenses, ya kita akan mempelajari dulu ya dasar-dasarnya, basic-basicnya. Nah, nanti di kelas ini juga akan ada sedikit exercise. Ya, sebelum masuk ke conversation juga ada pembahasan tentang conversation. Jadi di sini melatih juga conversation. Dan aku akan giving you homework ya. Ini untuk melatih atau practice ya kalian menulis juga. Ya, kalau kalian nggak keberatan kan dikasih homework? Iya. Nggak ya. Jadi ini untuk melatih ini kalian sendiri juga ya. Kemampuan kalian untuk menulis. Ya. Oke, selanjutnya Kak Kori. Kak Kori, can you introduce yourself? Okay. My name is Cory. I live in Medan. I am 14 years old. 14 years old. Okay. Previously, did you have took course in another similar course like this? Sebelumnya sudah pernah ikut kursus seperti ini? Udah. Sudah pernah online or offline? Sama Miss Kade. Sebelumnya dengan? Sama Miss Kade. Oh, bukan. Maksud aku sebelum di Krista. Oh, sebelum kita pernah sekali tapi di sekolah. Oh, di sekolah. Jadi sebelumnya belum ada kursus-kursus lagi sebelum joining course in English, Krista's English course sebelumnya, mungkin di IF atau yang lain, lembaga yang lain belum ada ya. Oh, baru ini aja, hanya di sekolah. Oke, kalau gitu. Nah, harapannya apa nih? Ya, dengan bergabungnya Kak Kori di sini di Krista English course, harapannya apa? Ya, biar bisa ngomong Inggris dan bisa jalan-jalan. Bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, dan membawa orang tua ya, jalan-jalan ke luar negeri ya. Oke. Nah, untuk materi-materi kira-kira dari Kak Kori sendiri mungkin ada ini masukan ya, mau mempelajari apa bisa ya, tinggal ngomong aja. Tapi kalau bisa dari jauh-jauh hari agar aku bisa juga persiapkan materinya gitu. Oke. I think enough ya for the introduction, and we will learn about kita akan masuk ya ke pelajaran. Aku akan share materinya. Jadi kita akan mempelajari tentang uncountable dan countable nouns ya, yang ini hari ini. Yaitu adalah kata kerja yang bisa dihitung dan kata kerja yang tidak bisa dihitung. Bentar. Aku udah share ya materinya. Sudah ada yang terima? Oke. Kita akan mempelajari mengenai definisi, ya, tipe-tipe dan contohnya masing-masing. Ini kita akan masuk ke Oke, ini ya kita masuk ke definisinya. Jadi nouns ya, yang disebut nouns itu adalah kata benda. Ya, kata benda dalam bahasa Inggris itu dibagi dua ya, secara karakteristiknya. Berdasarkan karakteristiknya, dia dibagi dua menjadi kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi countable nouns itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Ya, countable nouns are individual people
animals, places, things, or ideas which can be counted. Jadi countable nouns ini adalah kata benda yang bisa dihitung ya. Contohnya adalah people, orang ya, individu asing ya, animals, hewan, places, tempat, things, benda-benda yang di sekitar kita, or ideas ya atau ide-ide yang semuanya itu bisa dihitung. Jadi contohnya, jadi dalam bahasa Inggris ya, benda yang bisa dihitung itu seperti ini. Kalau kata bendanya adalah apple, ya, maka bisa kata benda itu bisa disisipkan artikel. Artikel itu dalam bahasa Inggris adalah a, an, atau the, yang artinya adalah satu, ya, menyatakan bahwa ini loh bendanya terdiri dari satu. Entah itu satu ekor, satu orang, ya, satu buah, gitu ya. Seperti itu, misalnya an apple. Jadi artinya satu buah apel. Ya, atau kalau di dua buah apel, maka selain bisa disisipkan number atau angka, two apple, maka di belakangnya itu bisa ditambahkan s. Ya, menandakan bahwa bendanya ini lebih dari satu atau dua, jamak ya, atau kita sebut adalah dalam bahasa Inggris adalah plural. Ya, plural itu artinya jamak. Seperti itu. Ya, jadi kalau apple itu termasuk countable nouns ya. Kemudian uncountable nouns are not individual object, so they cannot be counted. Jadi yang termasuk dengan kata benda yang tidak bisa dihitung adalah kata bukan objek individu ya. Jadi mereka tidak bisa dihitung. Contohnya adalah air. Ya, air itu kan bukan satuan, bukan benda yang satuan. Ya, air tidak bisa dihitung. Karena selain itu, air itu tidak bisa menggunakan a water. Kita tidak bisa menyebut kata air dengan a water, satu buah air. Jadi kalau misalnya kita kata benda untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita bisa sisipkan kata benda lainnya. Ya, misalnya a glass of water. Jadi glass of itu adalah kata benda, ya kan? Satu gelas air. Satu gelas air. Ya, kemudian selain water itu ada rice ya, beras. Kenapa Kak Kori? Pasir. Ya, pasir. Apa bahasa Inggris pasir? Sand. Ya, sand ya. Sand. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu nggak? Apa lagi yang kata benda yang tidak bisa dihitung? Kade? Salt. Apa? Salt. Salt ya, garam. Betul, garam ya tidak bisa Sugar. menggunakan salt. Sugar, betul. Apa lagi Kade? Kade? Powder. Hah? Di powder. Maksudnya powder ya. Ya, powder. Kemudian ada lagi yang mungkin sekitar kita. Teh, kopi ya. Tea, kopi. Uang juga tidak bisa dihitung. Time tidak bisa dihitung ya. Money. Kamu tahu nggak kenapa uang tidak bisa dihitung? Jadi yang dimaksud uang tidak bisa dihitung di sini adalah kata money. Ya, bukan uangnya. Bukan uangnya. Oh. Uang yang bisa dihitung adalah nominal uangnya. Nominal uangnya. Ya, nilai yang ada dalam uang tersebut. Tapi kalau misalnya kata money, kita tidak bisa menggunakan money ya atau two monies. Kan kita nggak bisa ya mengatakan seperti itu. Itu ya, yang jadi yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, ciri-cirinya adalah seperti itu ya Kak. Ya, terus time juga nggak bisa ya. Kita tidak bisa menggunakan waktu, time atau karena yang bisa dihitung adalah apanya? Jamnya, bukan kata time-nya. Ya. Jadi beda ya. Ya, beda ya. Jadi gitu ya. Yang bisa cari ciri-cirinya untuk membedakan mana yang countable dan mana yang uncountable. Oke. Ini kita masuk kemudian ke macam-macam ya jenis-jenis kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Kita masuk yang pertama adalah much dan many. Jadi many is to express objects that can be counted as countable nouns, whereas on the contrary, much is used to express object that cannot be counted. Jadi much, many ini biasanya digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, sementara much ini untuk kebalikannya atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi contohnya adalah how many years have you lived in Jakarta?
Ya, jadi tahun ya di sini years. Ya, kita kan bisa menambahkan s ya di belakang katanya. Jadi ini artinya bisa dihitung. Jadi bisa menggunakan many. Ya. Kemudian adalah we need so many books to be donated to Lombok. Ya, kita membutuhkan beberapa buku atau banyak buku. Jadi many dan much ini artinya banyak ya. We need so many books. Kita membutuhkan sangat banyak buku untuk didonasikan ke Lombok. Karena buku bisa dihitung ya. Karena bisa ditambahkan s di belakang untuk menyatakan plural, maka di sini kita menggunakan many. Ya. Kemudian I have so much water in my backpack. Aku memiliki ya begitu sangat banyak air di tas ranselku. Ya, karena water di sini kan tidak bisa dihitung. Ya, tidak bisa menggunakan s atau seperti yang tadi sudah aku jelaskan, maka di sini menggunakan much. Ya, you love her so much, you forget everything. Ya, karena love juga tidak bisa dihitung. Ya, maka berarti mas nggak bisa dihitung, money bisa dihitung. Kenapa? Much ya. Berarti much nggak bisa dihitung, money bisa dihitung. Ya, many untuk digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung, much untuk digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Sampai sini udah paham? Paham. Paham ya Kak Kori? Oke, selanjutnya kita masuk nih ya ke jenis-jenis kata benda yang lain ya untuk yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, yaitu number dan amount. Number and amount have the same meaning, namely amount ya berjumlah atau a number or a number sejumlah. What difference the two is regarding their use in an English sentence. Ya, jadi number dan amount ini memiliki artinya yang sama ya. Artinya kalau nggak sejumlah adalah berjumlah. Yang membuat beda adalah penggunaannya dalam kalimatnya masing-masing. Contohnya, we have been friends for a number of years. Ya, balik lagi nih, years. Ya, kata benda yang bisa dihitung, maka di sini menggunakan number. Jadi number untuk yang bisa dihitung dan amount untuk yang tidak bisa dihitung. Our school has a large number of students compared to the other school. Yang sekolah kami memiliki begitu banyak murid ya dibandingkan dengan sekolah lainnya. Karena murid ya bisa dihitung. Ada S di sini artinya jamak ya. Ini kan ciri-cirinya kata benda yang bisa dihitung. Ya, jadi di sini menggunakan number. They are taking a huge amount of our money. Karena money tidak bisa dihitung, maka di sini menggunakan amount. Ya. Jadi ini ada tambahan S ya untuk amount karena huge, ada huge-nya. Huge itu artinya sangat banyak. Jadi bukan hanya banyak, tapi sangat banyak. Sampai sini udah paham Kak Kori dan Kak Ade? Paham. Ini rekam ya? Iya, direkam. Nanti aku share rekamannya. Itu means they are taking huge amounts of our money. Ya, artinya mereka mengambil sangat banyak uang ya dari uang kami gitu. They are taking gitu ya, mengambil ya, to take the money kan taking yes. Taking. Ya, udah paham ya Kak sampai sini? Yeah. Kak Kori udah ya. Oke, kita lanjutkan kemudian ke a few dan a little. Nah, jadi a few is used as a determiner for countable nouns. Meanwhile, a little is specifically for objects that cannot be counted or uncountable nouns. Ya, jadi a few ini digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Ya, sementara a little ini biasanya digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, jadi adalah contohnya, for example, there are a few men at the party. Ya, karena laki-laki ya bisa dihitung ya. Jadi di sini bisa menggunakan a few. Kemudian Donald only has a few friends in Jakarta. Ya, jadi kalau friends, teman-teman bisa dihitung maka bisa menggunakan a few. I need a little help now. Help ya, di sini artinya kan bantuan ya. Tidak bisa dihitung. Ya, help tidak bisa dihitung maka menggunakan a little. I have a little time to come here.
time juga ya, tidak bisa dihitung maka Nggak bisa menggunakan dihitung. a little. Ya. Jadi time itu yang bisa dihitung bukan kata time-nya, tapi jamnya kan. Beda ya. Iya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke fewer dan less. Jadi fewer is used to refer to number among things that are counted as in fewer choices and fewer problems. Less is used to refer to a quantity or amount among things that are measured as in less time and less effort. Jadi fewer ini biasanya ya digunakan untuk mereferensikan angka gitu ya, number di antara banyak hal-hal atau kata benda yang bisa dihitung ya, seperti penggunaannya itu misalnya fewer choices ya, lebih sedikit. Jadi fewer dan less ini artinya adalah lebih sedikit pilihan dan lebih sedikit masalah. Kemudian less ini biasanya untuk kata benda ya yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah seperti less atau less effort. Lebih sedikit dan lebih sedikit usaha effort ya. For example, a secretary makes less money than a manager. Nah, seorang sekretaris memperoleh ya menghasilkan uang lebih sedikit daripada seorang manajer. Ya. Kemudian I can spend less time eating and have more exercise. Ya, hari ini aku mempunyai lebih sedikit waktu untuk makan dan mempunyai lebih banyak waktu untuk berolahraga. Exercise ini selain latihan gitu ya, bisa juga untuk olahraga ya artinya. Compared to science, there's a fewer students who like math. Ya. Jadi jika dibandingkan dengan ilmu, ya ilmu pasti ya science, there's a fewer student who like math. Ada beberapa murid, ada sedikit murid yang menyenangi matematika. Jadi seperti ini ya, untuk penggunaan fewer dan less. Selanjutnya, some dan any. Ya udah sering nanya. some and any ya. Tadi kan fewer dengan less itu kan fewer kan bisa dihitung, less itu kan tidak bisa dihitung ya. Uncountable. Fewer bisa dihitung kan? Fewer ya. Nah, itu artinya bahwa dia lebih sedikit ya. Bedanya dengan kalau a little sedikit juga kan? Ya, jadi itu nanti kita akan masuk lagi ya Kak. Jadi dia tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi ada kalimat yang bisa menggunakan less, ada yang menggunakan little. Nanti setelah dari materi ini kita akan coba praktis. Aku punya kalimat dalam bahasa Indonesia yang nanti aku akan minta Kak Ade dan Kak Kori untuk translate ke dalam bahasa Inggris menggunakan dari materi yang sekarang kita sudah pelajari. Siap. Jadi nanti kita akan tahu nih mana kalimat yang bisa menggunakan fewer, mana yang bisa menggunakan a little gitu ya. Oh, artinya sama tapi penggunanya beda. Jadi fewer itu kan artinya lebih sedikit. Ya. Ya artinya apa? Beberapa ya. A few. Beberapa atau sedikit. Kalau some and any tadi ada ya some and any, some itu untuk beberapa dan any itu artinya apapun. Apapun. Nah, nanti akan kita pelajari lagi deh ya. Jadi some ini ya, some, the general rule is that any is used for question and negative, while some is used for positive. Both may be used for with countable and uncountable nouns. Jadi ya umumnya yang some itu digunakan untuk kalimat positif. Sementara any itu biasanya digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Questions and negative. Atau interrogatif itu juga termasuk kalimat pertanyaan ya. Nah, untuk some dan any, ya, both may be used with countable and uncountable nouns. Jadi some and any ini bisa digunakan untuk keduanya ya. Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya adalah she has some question. Dia memiliki beberapa pertanyaan. Nah, ini kan kalimat positif. Kalau negatif udah tahu ya. Kalau ada tidaknya itu artinya menandakan bahwa ini kalimatnya negatif.
Ya, karena ini kan tidak ada kata tidak, nah, maka ini dinamakan kalimat positif. She has some question. Yan, there are some reasons I can tell you why I could worry right now. Ya, ada beberapa alasan aku bisa memberitahumu bahwa aku saat ini sedang mencemaskanmu. Aku seharusnya mencemaskanmu saat ya. Jadi kalau misalnya kalimat pertanyaan seperti yang aku nanti akan tanyakan, misalnya aku selalu akan tanyakan ke kalian, do you have any question? Nah, itu kan kalimat pertanyaan. Maka bisa menggunakan any. Ya. Jadi gitu ya perbedaannya antara some dan any. Jadi any itu biasanya digunakan untuk aktif atau kalimat pertanyaan. Sementara some itu biasanya digunakan untuk kalimat pertanyaan. ya. Dan any itu juga bisa digunakan untuk kalimat yang menyatakan ada kata negatifnya. Biasanya ada tidaknya, terus ada never-nya. Never itu kan tidak pernah artinya. Ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian I owe you any money. Yang maksudnya owe ini artinya tahu kan? Owe. Ada yang tahu nggak owe? Ada tahu nggak artinya? Oh, bentuk ketiga ya? Bentuk Bukan. kedua ya? Bukan. Nggak tahu. Oh, itu artinya hutang. Hutang. Oh, Hutang ya. I owe you any money. Aku berhutang uang nih sama kamu. Ya. Jadi kita pakai any di sini karena money ya. Sebenarnya karena money itu kan nggak bisa dihitung. Ya, jadi sebenarnya bisa menggunakan seperti itu. Kemudian you could tell me any reasons, but I still won't believe it. Ya, jadi di sini artinya kan bernadanya negatif ya, maka bisa menggunakan any. Ya. Jadi you could tell me any reason. Kamu bisa kasih tahu aku alasan apapun, tapi aku tetap nggak percaya gitu ya. But I still won't believe it. Sampai sini ada pertanyaan Kak? No, yes. Jelas ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan masuk ke exercise ya. Oh my God. Bentar. Aku tutup dulu screen-nya. Oke, kita mulai dari Kak Kordi. Kita membutuhkan beberapa susu untuk membuat pancake. Nah, how do you say it in English, Kak Kori? Mana gambarnya? Iya, nggak pakai gambar ini, Kak. Jadi kamu hanya mendengarkan aku. Aku akan memberikan kamu beberapa soal dan kamu harus menggunakan countable dan uncountable noun untuk kalimat yang sudah aku. Kamu bisa mencatatnya dalam sebuah buku, ya. Kamu akan Bukan diketik di WA. apa? Bukan diketik di WA. Enggak. Kalau aku pakai metodenya seperti ini. Kamu bisa menyalinnya di buku. Aku akan membacakannya. Kita membutuhkan beberapa susu untuk membuat pancake. How do you say, please? Apa? Kita membutuhkan beberapa susu. Ya. Kita membutuhkan beberapa susu untuk membuat pancake. Okay. We need some milk. We need some milk. Kita membutuhkan beberapa susu. Ya, untuk membuat pancake.
Kita membutuhkan beberapa susu. We need some milk. Mm-mm. We need some milk to make pancakes. Ya, to make- Aku nggak ngerti. ya benar ya. We need some milk to make pancakes ya. Jadi pancake-nya harus ditambah es karena kan beberapa. Beberapa di sini artinya lebih dari satu ya Kak ya. Jadi harus ditambahkan es menandakan bahwa pancake-nya lebih dari satu atau jamak plural ya. Jadi pancakes. We need some milk to make pancakes. Selanjutnya Kak Ade, apakah kamu memiliki beberapa bawang? Do you have some onion? Onions ya. Kalau union itu perserikat pekerja gitu loh Kak. Yeah, onion. What the Ya, unions ya. Union, Onions. union bukan unions Pakai ya. S. Ya, jadi onions pakai S juga tapi Onions. depannya O ya. Onions. Onions. Have some onions. Do you have some onions? Ya, selanjutnya Kak Kori. Bisa aku matikan kamera aja ya? Boleh. Aku nggak ngerti. Aku ingin beberapa Coca-Cola untuk malam ini ketika nonton bola. Aku ingin beberapa Coca-Cola Untuk malam ini ketika nonton bola. I want Hmm? Coca-Cola Inggrisnya Coca-Cola kan? Coke ya, bahasa Inggrisnya Coca-Cola Coke. Aku ingin I want some Coca-Cola Hmm. when I watch football tonight. Untuk malam ini apa? Yes. Untuk malam ini. Ya, untuk malam ini apa bahasa Inggrisnya? Oh, malam ini. Tonight. For the night. For Tonight tonight. ya. Ketika kita nonton bola. When I Sisanya apa nih? Ketika kita nonton bola. Jadi soalnya when dari Hmm. soalnya dari awal. Oke, aku ingin beberapa Coca-Cola untuk makan malam. Untuk malam ini ketika kita nonton bola. I want some Coke. Mm-mm. Yes. Ya, For tonight when we watch football. ya. I want some Coke for tonight when we watching football. Selanjutnya Kak Ade, Ya, aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat? Aku ulang ya. Aku ingin membuat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. Apakah kamu punya susu coklat? aku ingin membuat beberapa kue coklat ya. Ya. I want some to make. Aku ingin beberapa. Memangnya maybe you can repeat again. Sorry. Oke, aku ingin membuat beberapa kue coklat. Aku ingin membuat ya. Membuat beberapa Kue coklat untuk ulang tahun putriku. Untuk ulang tahun putriku. Ya, apakah kamu punya susu coklat? Aku ingin membuat beberapa. I want to make some chocolate cakes for my daughter birthday. Ya. Ya. Aku ingin Terus membuat. selanjutnya, apakah kamu punya susu coklat? Do you have chocolate milk? Pakai yang mana nih?
kata kalau susu coklat bisa dihitung apa enggak? Susu coklat tidak. Do you have some chocolate milk? Nah, ini kan masuk kalimat pertanyaan ya, maka bisa menggunakan nggak bisa pakai some. Jadi bisa pakai Do you have kan? Apakah ya, kamu punya susu coklat? Do you have pakai any atau some. any? Do you Ya, have ya. ya? Ya, jadi pakai any. Nah, terus untuk kalimatnya ya daughters, cara membacanya itu GH-nya nggak usah dibaca. Daughters. Daughters. Daughter. Ya, GH-nya Daughters. nggak usah ikut dibaca. GH-nya nggak usah ikut dibaca. Coba Kak, Ya. ulang. Daughters. 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 Ya, jadi kalimatnya Daughter. kayak gitu. Ya, ketika kamu menyebutkan coklat, itu bukan ejaannya, bukan pronunciation-nya coklat seperti dalam bahasa Indonesia ya. Chocolate. Coklat ya, bahasa Chocolate. Inggrisnya coklat gitu. I want to make some chocolate cakes for my daughter birthday. The Daughters pronunciation-nya. ya benar ya. Nah, kemudian ada ini, Aku ingin buat beberapa kue coklat untuk ulang tahun putriku. For my daughter's birthday. Jadi di sini ada koma atasnya ya, menunjukkan artinya dia ini kepemilikan. Koma atas. Jadi daughters, koma atas, S. Birthday. Ya, jadi ini maksudnya ulang tahun putriku. Putriku ya, for my daughters. Daughters. My itu kan kepunyaan. Pakai lagi S ya? Iya, pakai lagi. My daughters. Ya. Maksudnya yang my daughters itu kan putriku. Tapi ini ulang tahun putriku. Jadi ini menandakan bahwa koma atas S itu menandakan bahwa ini loh ulang tahun putriku gitu ya. Jadi sama nih seperti senyumnya Jessica. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan Jessica's smile bacanya. Tapi jadi Jessica koma atas S smile. Cara bacanya Jessica's smile. Ya. Itu artinya tuh milik Jessica gitu ya. Itu menandakan bahwa ini kepemilikan ya, kepemilikan. Nah, jadi ketika pronunciation-nya daughter itu sound-nya lebih ke O daripada ke A. Bukan daughter, tapi daughter. Daughter. Ya, jadi udah benar tadi susunan kalimatnya ya. I want to make some chocolate cakes for my atau to my daughter's birthday. For my daughter's birthday. Do you have any chocolate milk? Do you have any chocolate milk? Nah, selanjutnya Kak Kori. Aku ingin tadi udah sebentar ya. Selanjutnya dia membeli beberapa dasi lalu. Dia membeli beberapa dasi 2 minggu lalu. Membeli he bought. Dia membeli beberapa dasi minggu lalu. Ya, 2 minggu lalu. He bought. Yes, Miss. Ya. He bought some tea 2 weeks ago. Jadi dasi itu cara membacanya bukan tis, tapi ties. Ties ya. Jadi kalau satu dasi itu bahasa Inggrisnya tie, TIE. Ya, tapi kalau dua atau beberapa dasi kan artinya lebih dari satu, maka ditambahkan S ya, some ties. Nah, kemudian cara pronunciation membeli. Ya, membeli 2 minggu yang lalu kan artinya past tense. Jadi kita pakai verb to. Nah, cara membacanya bought ya, walaupun tulisnya ada GH-nya. B-O-U-G-H-T. Jadi cara membaca GH-nya itu tidak dibaca sama seperti daughter tadi. Jadi he bought ya. Ties 2 weeks ago. Can you repeat that, Kak Kori? Yes. He bought. He bought some tea to. Yes, Miss. Masih belum benar, Kak. Pronunciation-nya bisa diulang lagi. He bought some
sampai 2 weeks ago. Ya, boat-nya G-nya nggak usah dibaca. Boat. Boat. Ya, he Kan boat pakai dia. 2 weeks ago. Incomplete sentence. He bought sometimes 2 weeks ago. Can you repeat in complete sentence? Yes, Miss. Ya, dia diulang lagi menggunakan kalimat yang lebih lengkap. He bought. Bought Mm-mm. sampai yes, sampai 2 weeks ago. Ya. Selanjutnya Kak Ade. Aku Ya. kira bisa ketik di grup. Selanjutnya Kak Ade. Ibuku tidur di sofa tanpa sehelai selimut pun. Ibuku tidur di sofa Mm-mm. tanpa Sehelai without selimut pun. sehelai selimut. Ya. Pun. Ibuku tidur. Selimut apa ya? Blanket. Blanket ya. Ya. My mom Ya. sleeps. My mom sleeps. Ibuku tidur di sofa. My mom sleeps on the sofa Mm-mm. without blankets. Without blanket. Blankets. Yes. Blanket. Blanket. Ya, Pakai jadi S. di sini ada tanpa selai selimut pun. Jadi pakai sama tuh any. Oh, bukan without ya, tanpa. Without kan Without. tanpa, betul ya. Tanpa selai selimut pun ada kata lainnya nih. Pakai sama atau any. Oh, bukan ya. Maksudnya jadi katanya itu artinya kan sebuah atau Buah. yang menyatakan Dia satu. dihitung. Dapat dihitung. Ya, yang dapat dihitung. Kalau selimut itu bisa dihitung atau tidak? Coba. Bisa dihitung. One selimut. Ya, tapi di sini kan dalam arti kalimatnya ini kan ada kata tidaknya ya, atau ada kata negatifnya, yaitu tanpa. Ibuku tidur di sofa sehelai selimut pun. Artinya kan dia tidur di sofa tidak menggunakan selimut. Ya, Benar kan? Ya. Jadi ada arti negatifnya di sini. Jadi bisa menggunakan Ini bisa kan digunakan keduanya. ya any dan some bisa digunakan ya, tapi karena tadi kalimat ini mengandung kata negatif yaitu tidak atau tanpa sehelai selimut pun, jadi bisa menggunakan any dibandingkan dengan some ya. Jadi my mother sleep without any blanket on the couch atau on the sofa. Jadi kalau sofa itu dalam British English, kalau couch itu dalam American English. Nah, jadi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kalimatnya ya, dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia itu sama ya, subjek, predikat, objek, kata keterangan atau adverb sama. Jadi walaupun dalam bahasa Indonesia tadi aku kasih tahu ya, tanpa selai selimut punnya di belakang, tapi yang tanpa selai selimut pun itu artinya adalah objeknya. Berarti my mom sleep on the sofa without any blankets. Jadi my mom ya sleep. Kan kata kerjanya apa? Tidur. Tidur ya, sleep. My mother sleep without any blanket. My mother without blanket. Sleep. My mother sleep without any blanket. Ya. On the couch. Jadi on the couch-nya itu kata keterangan atau adverb? My mother sleep Without blanket. Any blanket. On the couch atau on the sofa sama aja. On the sofa. My mother sleep without any blanket on the sofa. Sleep nggak usah pakai S ya? Kalau sleep pakai S itu artinya dia pakai apa? Simple present tense ya. Sleep pakai S. Itu simple present.
Boleh pakai. Jadi tergantung kalau misalnya mau pakai S atau enggak itu based on the context on kamu kapan kamu mengucapkan itu ya. Jadi kalau misalnya pakai S artinya satu yang perlu diketahui bahwa itu dilakukan berulang kali ya atau sebuah sesuatu kebiasaan atau habit. Kalau dilakukannya seperti itu maka bisa menggunakan S. Itu yang disebut dengan simple present tense. Nanti deh kita akan belajar tentang simple present tense di kesempatan atau sesi yang berbeda. Oke. Selanjutnya Kak Kori ya. Kak Kori, ibuku mempunyai banyak pisau di dapur. Ini mana? Aduh, apa Miss? Tadi. Ibuku mempunyai banyak My pisau. mother, ibuku mempunyai banyak pisang di dapur. Ya. Yes. Iya. My mother has a lot of bananas in the kitchen. Pisau apa pisau? Pisau, knife. Pisang. Bukan pisang, pisau. Pisang. Bukan pisang, tapi pisau. Ibuku mempunyai banyak pisau. Bukan pisang, Kak. Pisau. Berarti my mother has a lot of knives in the kitchen. Ya. Jadi pisau itu bahasa Inggrisnya knives ya. Walaupun tulisannya pakai K, tapi saat dibaca K-nya tidak perlu dibaca. Jadi knives. Itu dibaca dalam bahasa Inggris adalah I. Sama seperti tulisan I love you. Cara bacanya kan bukan I love you. Jadi di sini lebih tepatnya menggunakan many. Walaupun kamu pakai a lot itu juga benar ya. Jadi a lot itu adalah pengganti kata many dan much. Ya, jadi my mother has many knives in the kitchen atau my mother has a lot of knives in the kitchen. Selanjutnya Kak Ade, Ya. kamu perlu banyak uang untuk membeli mobil ini. I have to some money for to buy a car. Kamu perlu, bukan aku. We have to. Kamu, oh ya. Ya, You have. kamu. Huh? Ya, kamu. You have to some money for buy a car. For buy a car. Car. Ya. Ya, jadi kita di sini menggunakan you need a lot of money to buy this car. Ya, pakai need ya. Need a lot. Jadi a lot. Jadi kalau mau pakai money tadi kan tidak bisa dihitung ya. Jadi sebenarnya bisa pakai much money atau bisa pakai a lot ya. Jadi a lot itu kata ganti untuk menggantikan many dan much. Jadi sebenarnya kalau mau aman gitu ya bisa pakai a lot. A lot of. Berarti you have a lot of money for buy a car. Kalau misalnya kamu bilangnya you have, jadi artinya kamu memiliki banyak uang untuk membeli, kan nggak nyambung. Kamu perlu banyak uang. You need a lot of money. You need a lot of money for buy car. To buy. Jadi untuk To buy. membeli. Ya, to buy, bukan pakai for, tapi to buy. To buy this car. Ya. Of. Selanjutnya Kak Kori. Berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? Apa Miss? Berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? How many Mm-mm. suit do you have in your wardrobe? Sinta, bukan kamu. Berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? Berapa banyak rok yang Sinta Punya di berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? ya.
How many skirts, Sinta, do you have in your Lemari? Yes, benar nggak sih? Coba diselesaikan dulu Kak, nanti aku akan revisi kalimatnya kalau ada yang salah. Kak, diselesaikan dulu satu kalimatnya secara utuh. Berapa banyak Ya, berapa banyak rok yang Sinta punya di lemari? Main sama adik, mau mami lagi belajar. How many skirts, Sinta, do you have in your wardrobe? Wardrobe ya, lemari. Tapi kalau Sinta, subjeknya ini satu orang atau dua orang? Kak Kori? Satu. Ya, Satu. jadi kalau satu dan Sinta itu kan pronounnya adalah she. Jadi di sini bisa pakai does ya, bukan do. Karena kalau pakai do itu hanya untuk I, we, you, they. Oh Ya. iya, benar-benar. Nah, jadi kalau Sinta, he, she, it, maka pakainya does. Kalau kalian jadi gimana? Coba diulang lagi in complete sentence. How many skirts, Sinta, do you have in your wardrobe? Kurang kebalik ya Kak. Jadi harusnya yang benar adalah how many skirts does Sinta has in the wardrobe. Kan kalimat pertanyaan jadi does-nya itu harus di depan ya. Ini simple present tense ya. Kak Kori udah pernah belajar simple present tense? Pernah, Miss? Udah. Lupa kali ya. Bukan lupa. Apa tuh? Susah. Susah. Iya, nggak ngerti. Oh, coba nanti kita ulang lagi ya. Nanti. Oke, selanjutnya Kak Ade. Ya, Berapa biaya untuk menyewa sebuah bis? menyewa sebuah ya. Ya. Bus. Bus. How much ya bus? How much tour? How much menyewa cost ya? How much berapa biaya? How much cost to rent a bus? Ada How yang much kurang nih. Ada yang kurang. Kalimat tanyanya apa? does ya? Does he Ya. kalau bus kan it ya, jadi it Ya. tidak. Does how much does it Itu ya cost taruh. to rent? Ya, betul ya. How much does it cost to rent a bus? Ya, kalau benda it ya. It, Ya, jadi si, bus itu kan termasuk pronoun apa kata benda ya atau noun karena kan yes, benda yang di sekeliling kita ya. he have, Jadi kata benda itu adalah benda-benda yang ada di sekeliling kita termasuk bus ya. Termasuk kata nama orang, termasuk hewan itu semua ya kata benda. Jadi how much does it cost to rent a bus? Ya, selanjutnya Kak Kori. Yes. Nenek saya tidak memiliki banyak rambut lagi. how much? Nenek saya tidak memiliki banyak My rambut. grandmother Hmm? Itu tuh. Nenek saya tidak memiliki banyak Rambut lagi. My grandmother doesn't Rambut bisa dihitung apa enggak? rambut tidak enggak Enggak. Terus jadi pakai apa kalau nggak bisa dihitung? much. Ya. My grandmother doesn't have much hair anymore. Ya, jadi yang perlu diingat ya, kalau subjeknya berjumlah satu orang, maka dia nggak bisa pakai have. Jadi dia harus pakai has. Yang pakai have itu I, we, you, they. Ini untuk plural, jamak ya. Termasuk I dan you. Itu juga pengecualian ya. Jadi kalau I sama you itu selalu pakai do. Ya, misalnya I do, ya. I do. Do you, gitu kan? Do you, seperti itu ya. Jadi my grandmother doesn't has much hair anymore. Bisa diulang Kak Kori?
Aku mau bingung. Bingungnya di mana tuh? Nggak ngerti. My grandmother doesn't has much hair anymore. Ya, Yes. itu udah benar ya. Nggak ngertinya di mana? Bukan. Yang mana yang nggak Hah? yang nggak ngertinya yang bagian mana? Yang bagian dari penggunaannya. Penggunaan yang mana? Bisa dijelaskan lebih spesifik, Kak Kori? Penggunaan yang mana? Semua, Miss. Nggak ngerti, sumpah. Tapi kamu bisa menjawab. Iya, bisa ngerti. Kalau mentranslate kan bisa. Tapi yang nggak bisa itu apanya? Ya enggak. Gimana sih bilangnya? Ya, disampaikan aja apa yang nggak bisanya. Nanti kita bantu di sini. Nanti diajarin sama Iya, nanti. Ya, kalau misalnya kamu nggak bisa menyampaikan, gimana aku mau bisa bantu kamu ya? Ya. Ya, benar ya Kak Ade ya. Kalau misalnya nggak bisa disampaikan, aku mau bantu kamu juga bingung gitu ya. Apa yang aku mau bantu? Miss-nya juga punya tujuan kan bantu Iya, kami. betul ya. Kalau makanya harus apa? Bisa disampaikan. Jadi aku juga bisa bantu kalian ya di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke Kak Ade ya. Ya. Seberapa banyak sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon tomat? Seberapa banyak sinar matahari Ya, dibutuhkan? Tomato yang dibutuhkan ya. oleh pohon tomat. Ya, apa tomat? Pohon tomat. Kalau dulu pohon tree Yes. tomato tree ya. Ya, How much seberapa banyak yang di how much seberapa banyak yang dibutuhkan ya. How much sudah benar? how much seberapa banyak yang dibutuhkan yang Seberapa banyak dibutuhkan sinar matahari yang oh, dibutuhkan? seberapa banyak how much sunlight Ya, benar sunlight. how much seberapa banyak how Ya. much seberapa banyak yang dibutuhkan how much does sunlight Hmm, itu kan yang untuk dibutuhkan oleh pohon tomat. Ya. how much sunlight itu kan susunan kalimat itu loh Mbak. Seberapa banyak how much sunlight does sunlight ya Benar-benar itu udah benar Kak. How much how much sunlight does? Kemudian tinggal dilanjutkan pohon tomat yang dibutuhkan oleh tomat. tomato tree Ya, yes dibutuhkan apa? uh, dibutuhkan nih Ya, jadi how much sunlight does tomato trees need? Jadi di sini yang maksudnya yang dibutuhkan oleh pohon tomat itu banyak ya. Semua pohon tomat. Jadi nggak perlu disampaikan lagi dalam bahasa Indonesianya. itu Jadi loh nih susun kalimatnya itu loh how much yang dibutuhkan apa need-nya di belakangnya Kak ya. Jadi how much Need. sunlight does tomato trees need? Need-nya di belakang. Kalimatnya bingung. Sunlight-nya ya, jadi sunlight-nya pas pronounce-nya GH-nya hilang ya, GH-nya hilang. Jadi sunlight. Sunlight. Ya, sunlight. 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 Oh, the Ya, pronunciation GH ada ya. sunlight. Oh, Sunlight. Bahasanya artinya sinar matahari. sinar Ya. matahari. Jadi Kayak sunlight sunlight itu yang cuci kita piring, buat Sob. cuci piring itu sinar matahari maksudnya. Betul. Jadi udah tahu ya artinya sunlight sekarang. Jadi nambah kosakata Ya, vocabulary. betul ya. Jadi kita tambah vocabulary kita di sini ya. Tadi dasi, Thai, sunlight, terus ada any, may, some gitu kan udah nambah lah Iya, dalam satu nanti hari. iya dalam satu hari kita udah belajar banyak kosakata Blanket, ya. selimut blanket ya. Blanket. The pronunciation blanket. The Ya, pronunciation kalau is misalnya blanket. kamu suka nonton gosip ya, nama anaknya Michael Jackson namanya siapa? Tahu nggak? Namanya selimut ya, blanket. Selimut blanket. Ya, namanya blanket. Blanket. Blanket Jackson. Ya.
Ya, oke. Ya, nanti lama-lama bisa juga sih Kak Kori, karena ini kan memang bukan bahasa kita ya, bahasa luar negeri lah istilahnya, bukan bahasa ibu, bukan bahasa kandung kita, bukan bahasa kita. Jadi memang harus perlu dibiasakan gitu ya, harus perlu latihan ya biar bisa tahu nih ya struktur kalimatnya seperti apa. Oke, lanjut ya Kak Kori. Aku punya lebih sedikit. Aku nggak tamat-tamat Miss kemarin. Kenapa? Kemarin aja belajar simple present tense sama Miss KD aja 2 bulan nggak siap-siap. Nggak apa-apa, yang penting kamu ada kemauan untuk belajar ya. Betul. Ya, jadi kalau yang sebenarnya yang apa? Yang bisa, kalau kamu ada semangat, kalau misalnya kamu mau belajar itu yang penting ada usahanya, effortnya, sama niatnya. Jadi kalau mau belajar, dananya ada, ya dananya ada. Tapi kamunya sendiri nggak punya niat untuk belajar, nggak akan bisa. Kamu belajar sampai kapanpun kamu nggak akan bisa. Karena yang namanya belajar itu butuh usaha. Apalagi ini belajarnya tuh bukan bahasa yang apa native kita gitu ya, bahasa orang lain. Jadi kamu juga perlu harus membiasakan diri ya. Nah, kalau aku mau tanya deh sama Kak Ade atau Kak Kori, ini kalau kalian dalam belajar bahasa Inggris biasanya kalian tuh ngapain sih? Gimana cara kamu untuk mempertahankan kamu untuk bisa up to date gitu loh sama bahasa Inggris? Biasanya latihan soal dari YouTube. Latihan soal dari YouTube. Selain itu, ada lagi? Nggak ada. Itu aja. Iya. Kalau Kak Ade gimana? Ya, biasa dari baca-baca jurnal gitu kan. Tapi kadang kalau baca jurnal misalnya ini ada karya ilmiah jurnal dibaca. Kan itu kalimatnya tinggi ya. Iya, betul. Beda ya. Kalau writing sama Tapi, conversation beda, Kak. Tulisannya. tapi paling tidak kita tahu decrease, increase, worst, pasty, kayak gitu-gitu kan Nah, jadi ada itu lebih tambah lah advance, masuk di otak. lebih advance, Kak. Iya, Lebih lebih advance. advance. Kalau misalnya kamu masih basic, masih jauh ya. Kamu artinya belum sampai intermediate, udah belajar advance duluan. Tapi itu dituntut lah Kak, kan namanya profesi ya, my Betul, betul. profession. Nah, jadi ketika if I want to writing my paper for the publish in the international conference, so we must to how to say the writing Indonesian, Indonesian, then after that we must translate in English. Jadi Itu susunan kalimatnya Indonesia Inggris dulu, ya. so jadi dibaca lagi, betul tidak? Ya, tapi bagus sih Kak ya untuk belajar, kamu belajar jurnal sebelumnya membaca terus kemudian translate-nya ke dalam bahasa Inggris ya. Itu juga sesuatu yang bagus ya untuk dipelajari karena artinya kalau misalnya kita membaca otomatis tahu nih ya strukturnya seperti apa gitu. Jadi otomatis kita juga akan tahu nih. Jadi kayak misalnya nih, kamu misalnya tadinya nggak bakat menulis, ini aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Misalnya tadinya kita nggak ngerti soal menulis gitu ya. Terus karena kita terbiasa membaca, jadi membaca itu membuka wawasan kita ya, membuat wawasan kita yang baru gitu ya. Karena seringnya kita membaca, otomatis kita jadi bisa menyusun kalimat ya, kayak gitu. Nah, kalau Tapi misalnya Miss, I like if I want to drakor cinema, the pronunciation and the title itu gampang dimengerti. Korean Ya, drama in English. Korean drama, but the penerjemahannya, subtitlenya in English itu in gampang Indonesia diterima. atau Iya, in English or Indonesia? in English subtitlenya. Subtitlenya in English. Tapi kamu waktu itu mudah gitu ya membuat. Ya karena kamu artinya terbiasa, sudah terbiasa dengan jurnal. Tapi kalau orang Barat ngomong itu kok susah banget, nggak nempel di telinga. Karena sudah terbiasa membaca jurnal, jadi sudah terbiasa ya ketika membaca teks-teks dalam bahasa Inggris, kamu artinya sudah terbiasa, cuma kurang di conversation gitu ya, kurang latihan speakingnya ya artinya gitu. Ya jadi kalau misalnya mau untuk menambah wawasan dalam bahasa Inggris, mau cepat gitu ya,
yang gampang sih memang dari jurnal tadi seperti KD ya, jurnal, kemudian nonton Netflix atau Korean drama yang lain, terus subtitlenya dirubah ke bahasa Inggris. Ya, terus kalau misalnya ada kata-kata yang baru, kamu bisa ya tulis di notebooks ya. Misalnya kata-kata yang nggak kamu tahu, kamu tulis. Ya, ada kata-kata yang nggak tahu, nanti kamu cari artinya. Nah, nanti ketika kamu ngomong, ketika kamu udah tahu artinya apa, nah kamu ketika kamu speaking, kamu gunakan kalimat yang kamu baru tahu itu. Jadi itu ya jadi salah satu pembelajaran juga. Dan sekarang dari sosial media juga banyak ya Kak ya. Bahasa Inggris. Beda sama zaman dulu ya. Zaman dulu mungkin terbatas ya, limited source-nya. Kalau sekarang kan banyak ya source-nya dari YouTube, dari TikTok. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Nanti sebelum kita masuk conversation masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kak Kori ya. Aku punya lebih sedikit gawai daripada kamu. Gawai tahu kan Kak? Aku punya lebih sedikit gawai daripada kamu. Gue apa ye? Gawai. Aku punya lebih sedikit gawai daripada kamu. Ya, gawai tahu kan gawai? No. I don't Gawai have. itu gadget. Gawai itu bahasa Oh. Indonesia artinya gadget dalam bahasa Inggris. Aku punya lebih sedikit gawai daripada kamu. Ya. I have. More. Yes. Ya, I have. Fewer. Device. Wait. I have fewer device. Yes, Miss. Tadi gadget, Kak. Device. Gawai itu artinya gadget. Iya. Gawai ya, gawai itu bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris artinya apa? Gadget, bukan device. Gadget. Daripada kamu. Ya, daripada kamu. Apa tadi, Miss? Aku punya lebih sedikit gawai daripada kamu. I have fewer gadget than you. I have fewer gadget than you. Oh ya Kak Kori, artinya ini bulan kedua ya? Kak Kori ini artinya bulan kedua. Maksudnya? Ini bulan keberapa ikut kursus di Krista, Kak Krista? Bulan berapa ya, Les? Aku pun lupa, Miss. Bulan keberapa? Bulan ketiga. Bulan ketiga apa keempat? Oh, ini bulan ketiga. Mungkin 3 atau 4. Oke, kalau gitu ya, kita masuk ke kelas conversation. Oh, no. Oh, kita masuk ke conversation. Bukan ke ini lagi kan, Miss? Udah bukan? Aku nak Miss. Oh. Nih aku ada pertanyaan ya. Ada 99 pertanyaan nanti ya aku sudah siapkan. Jadi kalian bisa pilih ya nomornya secara acak, kemudian dijawab dalam bahasa Inggris ya. Hah? Kalau misalnya nggak tahu, bisa bilang how do I say this gitu ya. How do I say this? Nanti aku akan bantu kamu cari katanya. How? Yang makan nasi. Bentar, lagi loading. Aku kira ngajarnya kayak Miss Kadik, Miss. Oh, kalau Kadek ngajarinnya gimana? Miss Kadik kalau ngajarnya itu soalnya diketik di grup. Kemudian? Ya, kemudian nanti bahasa Inggrisnya diketik lagi di grup. Oh, kita gitu. yang nyari bahasa Inggrisnya diketik sama Miss Kadik di grup. Oh, jadi cuma latihan soal aja ya?
Enggak, sekalian dikasih tahu materi-materi sama gambar. Oh, ada gambar. Nah, waktu gambar itu artinya kamu menjelaskan. Bukan. Ada gambar nanti itu buat kalimatnya sendiri Oh, tanpa dibantu. oh gitu. Jadi saya sudah mengikuti beberapa kursus, Miss. So Yeah. I like this. Saya like saya lebih suka more. I like how to say Miss to give me knowledge because do you memberikan soal to you, do you give me some soal, how to say English, soal Exercise. ya, Soal. exercise, Question. and then we must langsung menjawab to correctly the answer. Answer, Kak. Jadi W-nya nggak dibaca ya. Sorry nih, aku revisi-revisi soalnya aku agak ini ya, membetulkan gitu ya kalimat kalian, how to pronounce your language ya, English language. Jadi aku sedikit revisi gitu ya. Kalau misalnya aku dengar ada yang salah, jadi aku agak revisi sedikit, nggak apa-apa ya, Kak ya. I like, yes. Thank you. Sebentar, ini masih belum kelihatan ini ya, masih lama. Sebentar aku stop dulu. Jadi sebenarnya gini, Kak Kori punya gaya ngajarnya masing-masing gitu ya. Jadi kalau mau dibilang, aku pikir Miss Gita sama ngajarnya kayak Miss Kadek, nggak bisa seperti itu karena kita masing-masing tutor punya gayanya masing-masing gitu. Yes. Oke, ini udah kelihatan belum? Ya, sudah terlihat. Oke, ini jadi ada 9 pertanyaan. Ya, kalau pakai bahasa Inggris, ini sudah kelihatan belum? Jadi bisa pakai bahasa Inggris supaya kita tahu gitu. Okay. Have you seen this screen already? Yeah. I see the screen. Kakori, can you see this screen? Yes, Miss. Okay, so we have 99 random question games here. You can choose your question randomly. Yeah, you can choose whatever number do you want to choose. And then, yeah, after you answer this question, you have to elaborate the reason. Why do you choose this answer? Like for number 10, brunch or dinner. You just don't say it brunch or dinner, but you have to give the reason. Why do you choose brunch over the dinner and the vice versa? Okay, do you understand so far? No, Kak Kori? Jadi gini ya Kak Kori, ini kan ada 99 pertanyaan ya, random question game. Ya, pertanyaan acak nih. Jadi ada pertanyaan 1 sampai dari nomor 1 sampai nomor 99 yang kamu bisa pilih secara acak. Ya, bisa kamu pilih urut dari atas sampai 1 2 3 atau kamu boleh pilih acak ya. Nomor 99, nomor 13, random. Namanya juga judulnya adalah random question games. Jadi ketika kamu membaca atau memilih nomor, kemudian kamu membaca soalnya nomor berapa, seperti misalnya soal nomor 10, di sini adalah pertanyaannya brunch or dinner. Ya, jadi selain kamu menjawab brunch atau dinner, kamu harus menjawab dengan alasan. Kenapa kamu menjawabnya brunch atau kenapa kamu menjawabnya dinner? Ya, jadi di sini kita akan praktis how to speak and the conversation, how to speak in English. Ya. Oke, kan Kak Kori, can you start first? Kak Kori bisa mulai duluan ya. Ade aja duluan. Oh, Kak Ade katanya Kak Ade duluan boleh? Can you start first, Kak Ade? Yeah. Yes, sis. If you want me to scroll down or up, you can ask me ya. Kalau misalnya mau lihat ke atas atau ke bawah boleh ya, minta tolong aja. Miss Gita boleh nggak tolong ke bawah, ke atas gitu ya? Okay. Ini nggak sama adik duluan nih. Ya, yang mana? What number do you want to choose? What's your dream job?
You have to 13. say the number first. 13. 13. Okay. Yes. What's good? Yeah, you can answer the question. Read the question first, and then answer the question. Yeah, 13. Yes. What's What your is the dream job? question? Yes. I choose the 13. The question is, what's your dream job? Mengapa ya? Yeah. What the reasons? Ya. Apa ya pekerjaan impianmu? Yeah, dream jobs. Yes. The first, my dream job is lecturer. Why do you lecturer. choose to be a lecturer? Because now my profession is lecturer. Oh, that's your profession now. Okay. Okay. I like to teach student. But now I teach in one of the University of Jakarta. Do you like Trisakti University? Do you teach in Trisakti? Trisakti University, specialist program civil engineering. Oh, wow. Yeah. Civil So engineering. civil engineering for technique, yes. Yes. Technique. And then my dreams. So I want to higher careers like professor. So we must to continue my study for PhD. Yeah, PhD. doctoral PhD. Yes. Yes. So, do you have master degree now? I am in the past 2020 I took a master degree, and now 2023 I take the doctoral student. Yes, doctoral student. Yeah. Sorry, really my Yeah, that's okay. Is it your son or your daughter? Yes, I'm my dog. Yeah. Oh, your My adorable Yes. daughter. Yes. It's so lovely. I have two. Yeah, Daughter. you have two daughters. Yes. How old are they? 5 years. 5 years, and then yes, the oldest 5 years, and then 2 years 2 old. years. Yeah, the oldest one is 5 years old, and then the oldest one, the elder, the elder itu yang lebih tua, ya, yang older, yang bungsu, bungsu ya, atau youngest itu yang bungsu, ya, youngest. Or the second is the youngest. Iya, bisa second, ya tergantung urutan ya, numbernya, urutan atau tingkatannya ya. Yeah, that's really interesting story, Kak Ade. Okay, Kak Kori. What is your dream job? Aku. Yeah, what is your dream job? Apa? Aku nggak Ada mikir. mungkin cita-cita atau apa? Cita-citanya mau jadi apa? Bisa dibilang jadi dokter. I want to be a doctor. Can you say that? Yes. I want to be a doctor. Why do you want to be a doctor? What, Miss? Why do you want to be a doctor? Because kenapa ya? Aku bingung jawabnya. Yeah, you have to practice. If you don't practice, you cannot say, you can speak English. Karena biar bisa. Gimana jawab? You just say it. What do you want to say? Karena biar bisa dibilang karena biar bisa because biar bisa help me people Indonesia, menolong help many people. Yeah. Help many people Indonesia, and then
meneruskan gimana bisa dibilang meneruskan apa sih what in English? Meneruskan studi. Apa? Iya. Meneruskan apa? Meneruskan studi my mom. Meneruskan studi ibu kamu? Iya. Meneruskan studi, maksudnya meneruskan studi pilihan ibu kamu. Iya. Yo, Karena kan mama ya, to continue your mother's dream job. Jadi sebenarnya ini bukan, it's not your dream job, but this is your mom's dream job. Sebenarnya jadi kalau misalnya kamu bilang untuk meneruskan keinginan ibu, cita-cita ibu kamu, pekerjaannya. Jadi sebenarnya yang kamu Bukan. jawab itu Aku bukan bingung jawab. apa? Aku bingung jawabnya pakai bahasa Inggris. Ya, jadi kamu bisa jawab dulu dalam bahasa Indonesia, nanti aku akan bantu kamu nih ya, menjawabnya, translate-nya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, tadi kan kamu bilang bahwa untuk menjadi dokter itu adalah keinginan ibu kamu, meneruskan atau melanjutkan studi yang ibu kamu inginkan. Jadi sebenarnya keinginan atau cita-cita menjadi dokter adalah keinginan dari ibu kamu, bukan keinginan kamu sendiri gitu loh. Jadi itu nggak konteks ya, nggak konteks sama pertanyaannya. Karena pertanyaannya lah adalah what's your dream job, bukan what's your mother's dream job. Ya, oke, that's okay. Kak Kori, can you choose what number? Yes, Miss. Ya, boleh dipilih nomor berapa mau dijawab. Berapa ya? Number 13-6. 13-6. 13-6. Enggak, itu 13 itu artinya 13. 6. Kok 13-6 sih? Apa sih, Pak? Aduh, aku pun lupa. Apa? Berapa? Maksudnya mau nomor berapa? 36. Aku lupa. Apa bahasa Inggris? 36. Ya. 36. Okay. Aduh. Can you read the question, Kak Kori? Memory. Memory. Yes, memory. Memory with my... No. You have to read the question first before you answer the question. Kamu harus membaca dulu ya pertanyaannya sebelum kamu menjawab pertanyaannya. What is the question? Apa? What In English? In English. Happiest. Oh, what is your happiest memory? Happiest. What is your happiest memory? Apa? What English Ya. happiest? Happiest itu artinya bahagia. Artinya yang paling bahagia. Apa kenangan yang paling bahagia menurutmu? Kenangan yang paling bahagia ya with my family. Yes. Ya, apa? Waktu go to Jakarta. Waktu pergi ke Jakarta. Nah, kalau waktu pergi ke Jakarta itu berapa waktu yang lalu? Sudah lama, sudah lampau, atau baru in the future? Sudah lampau. Sudah lampau. Jadi kalau sudah lampau, kamu tidak bisa menggunakan verb one. Go itu adalah verb one. Kalau lampau, maka kamu bisa menggunakan verb two. Apa? Apa itu? Go-nya menjadi went. When. Jadi, itu artinya waktu kamu pergi ke Jakarta berapa tahun yang lalu? Sudah lama. Ya, berapa lama itu? Sekitaran Jadi kita 5 bisa tentukan ya dalam bahasa Inggrisnya apa? Sekitaran 3 tahun yang lalu, bisa dibilang. Ya, jadi 3 years ago. Ya, 3 tahun yang lalu artinya 3 years ago. So, when I went to Jakarta 3 years ago. Apa yang kamu lakukan saat itu? Pengalaman apa waktu itu? I and my family bisa dibilang played with my family, and then eating, apa sih waktunya? Aku pun lupa. Eight.
Jadi Iya. eat itu bentuk pertama, Ate. bentuk keduanya adalah ate. And Jadi then kalau misalnya you ya, with what family is your memory. happiest memory? Kamu harus nih menjawab memory, namanya juga memory ya. Jadi harus Ya. menggunakan verb to, past tense ya. Ingat lagi past tense, rumusnya apa, time expressionnya apa ya. Jadi di Ingat sini kita rumusnya, bisa Miss, tapi melatih verb to-nya yang lupa. apa? Ingat rumusnya, verb to-nya yang lupa. Iya, kamu bisa sampaikan ke aku apa dalam bahasa Indonesianya, nanti akan aku bantu gitu. Oke, Miss. Uh, and my family, I and my family ate in beach. Makan apa? Masih ingat nggak? Seafood maybe? Makan. Maybe is seafood. Yes, seafood. Seafood. So you can say Seafood. like this. When I went to Jakarta, we ate seafood. And then apa lagi? And we played apa? Played. Kemana lagi aku udah lupa. Apa? Played? Apa sih, Mama? Played in the Dufan. Ya, paid in recreational park ya. Fun. Fun itu adalah taman rekreasional ya. Taman rekreasi nasional. Jadi kita bisa menggunakan recreational park ya. Okay, can you repeat Kak Kori? When I went to Jakarta, I ate seafood with my family. Ya boleh dicatat ya. Boleh dicatat juga. Jadi kamu nggak lupa nanti kalimatnya apa aja. You can write it down. When I went to Jakarta with my family, Nanti aku catat dulu. Ya. Nanti aku catat pas selesai course English. Enggak, karena aku minta Kak Kori untuk ulang ya ucapan aku. Kamu bisa ulang ucapan aku? Bisa. Oke, kalau Ada aku. ya. Oke, kalau gitu kamu ya bisa langsung diulang aja ya, tidak perlu dicatat. When I went to Jakarta 3 years ago with my family. I gone 3 years ago with my family in Jakarta. Yeah, we ate. And then my family and I played in the beach. And then ate seafood in the beach. Seafood. Maksudnya kalimatnya gimana? Menaruh. Memakan. Menaruh. Ate. Apa sih? You ate seafood. In the beach. Yeah. And then played with my family to park, do fun. Oh, you played with your family at or in recreational park. Can you repeat that? In recreational park. Bukan dia bilang itu, Miss, to park. Rekreasional, do fun itu kan taman rekreasi. Jadi dalam bahasa Inggris itu recreational park. Oh, to rekreasi park do fun. Recreational park. Okay, Kak Ade. What number do you want to choose? Yeah. Yeah, what number do you want to choose? 39. 39. Wait. Okay. Can you read the question? Do you believe is destiny? Destiny, Kak Ade. Oh, destiny. Ya, not destiny. Destiny. Ya, kalau misalnya suka nonton film ya, Final Destination. Ya, Destination, yes. Bukan destination, tapi destiny. Oh, Final Destination. Oh, bukan Final Destination. Iya, film ya. Final Destination itu. Jadi kalau ini pakainya destiny.
Destiny. Do you believe in destiny? Do you believe in destiny? Destiny is takdir ya. Yeah. Destiny. Yes, I believe. Because I how to say my life journey is determined by the good, ya, ditentukan oleh Allah ya, to determine by a good, and then my By life God. journey. Kalau good God. kan artinya bagus ya. Kalau God God. itu artinya Tuhan. Yes. Karena O-nya beda. Kalau O-nya 2 bacanya Double tapi good. kalau O-nya 1 bacanya O, tetap O. Good. God. Yeah. Because my life journey is determined by a God, and then I how to say life and die, and all Life of and in death. the Life and death. yeah, Death. Kematian. death, Kehidupan life dan and kematian. die, yeah, Bukan life die, and death, tapi death. Death. Bukan die, tapi death ya, D-E-A-T-H. Death, yeah. Ya, death. Life and death in the planet. In this Yes. planet, Yes, this planet, all of to how to say diatur, yes, all of set up, arrange in all of arrange a God. Yeah, I by think is God. that Ya. mulai Satu lagi ya, start Kak. of the Oke. Continue. And then? And start how to say, mulai dari start from the we must born on in the planet until we grow up, and then we married, and all of to arrange it of God. Yeah, I think it's that. Ya. And then one more ya, kalau misalnya mau menggunakan God itu kan memang satu ya. God itu tunggal, tapi nggak perlu kita tambahkan e lagi. Karena waktu kita mau mengucapkan God, kita udah tahu bahwa God itu ya, atau Tuhan itu hanya satu. Jadi nggak perlu pakai a God. Jadi agak weird ya kalau pakai e lagi. A God ya. Karena memang Tuhan, kalau misalnya kita bicara Tuhan, ya kita udah tahu yang kita omongin itu adalah cuma satu. Ya, jadi nggak perlu lagi ditambahkan e yang mengartikan bahwa itu loh dia cuma satu. Karena kita yakin dia cuma satu. Ya nggak? Ya, jadi itu ya Kak ya. Yes. Thank you Kak Ade for the answer ya. Do you believe in destiny? What about you, Kak Kori? Do you believe in destiny? Yes. Apakah kamu percaya akan takdir? Bisa dibilang ya. So you have to answer this in English. You have to practice. If you want to master your English in conversation, you have to practice. Maksudnya, Miss? Apa? Yes. What? Do you believe in destiny? Yes. Yes. Jadi kalau ada pertanyaan do you believe in destiny, artinya kan pertanyaannya do you nih ya, diawali dengan you. Do dan you. Jadi jawabannya itu kalau nggak I do, ya harus I don't ya. Kayak misalnya, will you marry me? Jawabannya apa? Do you marry me? Do gitu ya. Kalau misalnya kalimat pernikahan itu gimana? Do you apa sih? Kalau misalnya kalimatnya will you marry me, jadi jawabannya adalah yes I will. Kalau misalnya jawabannya ya, yes I will. Atau kalau jawabannya tidak, no I will not atau won't ya, disingkat jadi won't. Itu future tense. Ya, jadi kalau misalnya kalimatnya do you, jadi jawabannya ada dua. Kalau misalnya kamu jawab tidak, ya maka harusnya jawabannya no I don't atau yes I do. Gitu Kak. Jadi kamu kalau misalnya di depannya pakai did you, maka jawabannya kalau enggak yes I did atau no I didn't. Itu past tense ya. Kalau did itu past tense. Jadi kalau misalnya pakai does she ya. Jadi jawabannya
Yes, she did. Yes, she doesn't. Atau apa? No, she doesn't not. No, she doesn't. Yes, she does. Atau no, she doesn't. Gitu ya, jadi tergantung dari konteks kalimatnya. Dia menggunakan apa. Jadi kalau misalnya, do you believe in destiny? Kamu jawab yes aja itu nggak bisa. Ya, Yes, harus I do. yes, I do gitu ya. Kalau kamu bilangnya iya, yes, I do gitu. Tapi, and then, why? Why do you believe in destiny? Can you give the reason why do you believe in destiny? Yes, Miss. Kamu harus kasih alasannya. Kenapa kamu percaya pada takdir? Ya, takdir bisa jadi datangnya tiba-tiba. Gimana sih dibilang? Example, iya aku bingung menceritakannya. Yesterday, waktu kelas 7 tuh ya. Waktu kelas 7. Waktu kelas 7. 7th grade, when I was in Kan, 7th grade. Waktu SD. Yes, waktu SD. SD apa bahasa Inggrisnya? SD. Elementary school. Waktu elementary school. And I when I was and in elementary school. Yes, Miss. When I, ketika aku. Ya kan, ketika aku adalah menggunakan when. Aku, I, ya. When I elementary school. Pakai was karena nggak ada kata kerja, jadi harus Yes, pakai Miss. was. Ya, jadi kan ketika aku kelas 7 berapa? Waktu kelas kamu kelas berapa? SD. Ya, jadi ketika saya dulu duduk di bangku, jadi makanya pentingnya mempelajari tenses. Terus kamu bingung ya, gelagapan belajar tenses sebelum kita masuk kelas conversation gitu. Gimana, Kak? Ya, gimana, Kak? Tenses ini bingung. Iya, kayaknya Kak Kori harus ini ya, refresh lagi nih. Apa, ya. Miss? Kok macet? Harus refresh ulang nih ya tentang tenses. Bisa aku bisa pahami tenses. Cuman kalau udah disuruh bikin kalimat gitu, aku rada bingung, nggak tahu kenapa. Ya, itu yang tadi aku bilang ya. Jadi kita harus pahami dulu ya tentang tenses. Kalau misalnya Kak Kori katanya sudah pernah ya belajar tenses. Coba lagi dibuka-buka lagi ya materinya tentang tenses yang sebelumnya ya. Karena kalau misalnya nggak belajar dari itu, ya kamu nggak ada usahanya, percuma kamu nggak akan bisa belajar. Maksudnya kamu nggak akan bisa ngomong gitu. Jadi memang satu-satunya cara ya memang harus mempelajari materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan. Gitu. Sampai sini paham Kak Kori? Paham. Miss ada apa lagi les, Miss? Hari ini kamu ada 3 kali ya? Kan hari ini kelas pengganti. Oh iya, 2. Bukan 2, 3. 3. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke. 3. No, Miss. Ayo belajar tenses. Belajar tenses ulang. Mau belajar ulang tenses? Miss, Pelajari. Ya. Mau Enggak, belajar belajar ulang tenses? present perfect tense. Present perfect. Oke. Ya, nanti kita akan pelajari tenses lagi ya. Untuk apa refresh nih. Kayaknya Kak Kori harus di-refresh ulang ya. Tensesnya. Oke, sampai sini kalian ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita akhiri kelasnya?
Oke, halo. Halo.